Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Iktisabu qaidah 191. Qala iktisabul akhlaqi indal hajati ilaiha binuzuli diddiha muta'adzirun illa bitawtinin mutaqaddimin wa illa ta'iba muriduha fi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa may yatlubul khaira yu'ta wa may yattaqi syarra yuqa. Rawahu Abu Nuaim fi adabil alim wal muta'allim wallahu subhanahu a'lam. Iktisabul akhlaq indal hajati ilaiha, berusaha untuk mendapatkan akhlak di saat memerlukannya, binuzulu diddiha, dengan membuang, menjatuhkan, menghilangkan. Di situ bizawali ya. Bizawali diddiha atau binuzuli diddiha, yang dengan menghilangkan, membuangkan didnya, muta'adzirun, itu susah. Jadi akhlak di sini adalah akhlak iktisab. Jika akhlak iktisab adalah akhlak yang baik. Ya. Dari sinilah pembahasan tasawuf itu berkaitan dengan akhlak muktasabah ini. Itu sebab membuang didnya itu muta'adzir. Di dalam diri manusia ada akhlak yang jibiliyah, baik dan buruk, seperti yang Allah firmankan, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akhlak yang muktasabah ini ketika diperlukan, di dalam diri manusia itu terdapat akhlak baik dan akhlak buruk. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan baik dan buruk. Maka di dalam diri ini ada sifat asas, sifat dasar, yaitu sifat baik dan buruk. Namun jika ada yang buruk, maka jika ada kemaslahatan gitu, maka sifat baik yang fitrah itu timbul, dan sesudah barang tentu kebaikannya adalah kebaikan maslahat, kebaikan kepentingan dirinya. Ini manusia, muslim atau kafir. Itu. Jika ada orang jahat, maka dia berbalas jahat. Karena tersedia di dalam dirinya sifat baik, sifat buruk, itu asas. Fa alhamaha fujuraha wa alhamaha taqwaha. Baiknya. Nah, namun Nabi datang liutammim makarim akhlak, untuk mensupport akhlak karimah, makarim, mahamid, akhlakiyah. Nah, ketika menghadapi perlawanan dari sifat asal yang buruk itu, maka dia akan mengalami kesulitan, muta'adzir. Ya. Misalnya di dalam dirinya dan oleh lingkungannya dan keluarganya bakhil,
Sedangkan Islam menyuruh jawad. Nah, maka dari mana kita mendapatkan sifat jawad ini? Nah, untuk menghilangkan bakhilnya itu mengalami ta'adzur, kesulitan. Illa bitautinin mutaqaddimin. Kecuali sudah ada tautin, sudah ada tautin watan itu watan nafsah, sudah ada pembentengan gitu ya. Yang lebih dulu, pembentengan lingkungan, pembentengan pendidikan, ya. Pembentengan ilmu pengetahuan, paling kurang pikir akal kan, ya paling kurang dia punya ilmu gitu, meskipun tetap mengalami kesulitan, lingkungan, ilmu, ya tetap mengalami kesulitan. Apalagi kalau nafsu dasar itu sudah berkolaborasi, katakan begitu, dengan suara syaitan, suara kepentingan golongan, kepentingan politik atau ekonomi. Wah, itu sudah semakin kacau itu. Sekedar modal hanya pengetahuan, mengetahui sifat-sifat baik, mulia, maka itu tidak cukup, ya, susah. Maka di sini dikatakan iktisabul akhlaq indal hajati ilaiha. Ketika kita perlu memiliki akhlak baik, kita berusaha yaktasib, memperolehnya. Tentu kenapa dikatakan indal haja? Karena di saat itu diperlukan, karena kita mempunyai akhlak sifat buruk itu yang dasar. Agama nyuruh baik. Nah, ini kan baru kita perlu itu sifat akhlak itu. Allah kasih musibah. Nafsu itu tidak mau musibah itu. Ridho itu tidak ada itu. Yang ada khuliqal insanu khalu'a jazu'a. Itu kan sudah sifat dasar tuh. Manusia khuliq itu memang punya sifat jaza. Ya, khala' gitu. Qalaq, ittirab. Gitu. Nah, sementara agama Allah menyuruh sabar. Allah menyuruh ridho. Nah, ini kan kita perlu yaktasib akhlak sabar dan ridho ini. Nah, ketika perlu itu kita maka menghadapi didnya itu bagaimana untuk binuzulu diddi, bizawali diddi. Gitu. Ini dikatakan muta'adzir. Belum bisa, Pak? Ya. Muta'adzir. Taruh depan sini, Pak. Nah, maka kesulitannya itu akan sedikit dapat diatasi kalau ada tautin mutaqaddim. Ada pembentengan awal dasar gitu. Ya, ada pembentengan yang wa illa, jika tidak ada tautin mutaqaddim ini, memang ta'iba muriduha, ya, dia akan mengalami kesusahan, ya, akan mengalami kesulitan. Ya. Oh, ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu merupakan akhlak. Ilmu juga merupakan akhlak. Paham, ilm secara global itu
akhlak, arti akhlak adalah sifat yang muktasab bagi ruh, gitu. Maka kata Nabi untuk mendapatkan ilmu itu ta'allum, yani bitakalluf wal iktisab, gitu. Ya. Ilal ilm. Laduni itu ba'dal ma'rifah. Ya, laduni itu muncul setelah dia memiliki semua akhlak muktasabah itu, maka itu ada pengetahuan yang dicapai oleh nur itu, oleh akhlak itu, oleh sifat-sifat mulia itu. Nah, ini di sini. Ini deh. Nah, maka baru dapat dicapai ilmu dengan ta'allum. Begitu juga innamal hilmu. Hilmu ini merupakan juz'u minal akhlak, ya, karena ilmu juga akhlak dan hilm juga akhlak. Artinya ilmu dan hilm itu yani minal akhlaqil muktasabah. Ya, maka Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ya, wa innamas sabru bittasabbur. Ya. Artinya untuk mendapatkan, ya, kita ulang lagi dari awal itu, iktisabul akhlaqi indal hajati ilaiha binuzuli diddiha, muta'adzirun illa bitawtinin mutaqaddim. Di dalam diri kita ini kan ada akhlak fitriyah, jibiliyah, rasikhah, akhlak dasar yang katanya ini nggak bisa dirubah. Ya, maka ketika kita perlu kepada akhlak baik, ya, kita harus menghilangkan maka di sini nih menggunakannya nuzul, karena kalau zawal dihilangkan kan susah. Iya, tapi nuzul ini artinya ditundukkan, gitu. Di sini pakainya nuzul. Ya. Iktisabul akhlaq. Ma'aya Abu Widad? Nah. Taib. Ini sebaiknya mau dimatiin susah matiin dan mengganggu. Khalas. La. Khalli. Syukran. Maka iktisabul akhlaq indal hajat ilahi binuzuli diddiha. Dengan merendahkan, menurunkan didnya. Didnya ini daripada apa? Akhlaq al-rasikhah, fitriyah, jibiliyah, akhlaknya. Maka muta'adzirun illa bitawtinin mutaqaddim. Kecuali ada tautin. Ya, kecuali ada tautin, ada benteng yang mutaqaddim, yang sudah terdahulu tuh. Wa illa, kalau tidak, ta'iba muriduha fihi. Ya. Kalau tidak, maka letihlah para murid, pencahari, pengingin akhlak itu. Ya. Maka Rasulullah bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum bittakalluf fil husuli 'alal ilmi wal hilm. Wa man yatlubul khaira yu'tah. Orang yang mencari kebaikan diberi oleh Allah. Wa man yattaqi syarra yuqah. Dan orang yang melindungi diri dari keburukan, maka Allah akan melindunginya. Nah, dari sini jelas bahwa akhlak itu tidak semuanya muktasabah. Di sana ada akhlak yang fitrah, mauhubah, jibiliyah, rasikhah, gharizah, atau apalah. Sebetulnya manusia saja sudah cukup memang modal manusia kalau sekedar untuk membahagiakan dirinya, menjaga dirinya, itu cukup dengan akhlak jibiliyah itu. Dengan akhlak yang dasar itu ditambah dengan akal. Ya, kan ada fitrah salimah. Nah, fitrah salimah ini untuk sifat yang baik, yang dasar.
Gitu. Maka kalau Syekh Abdul Qadir mengatakannya begini, di dalam diri manusia ada 4 sifat, ya, nafsiyah, nafsu, iblisiyah, malakiyah, dan rabbaniyah, Tuhan. Ini yang jibiliyah semua ini, jibiliyah nih, ya, seperti sifat takabur manusia itu kan, itu sifat Tuhan kan, sifat izzah, ya, nggak ada bedanya muslim atau kafir memiliki sifat rabbaniyah itu, ya, sifat keakuan itu kan. Nah, sifat malakiyah ya artinya sifat baiknya, karena Allah berfirman wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru yang kasbiyahnya qad khaba man dassaha wa qad aflaha man zakkaha. Itu iktisabnya tuh. Nah, yang kedua sifat iblisiyah itu, iblisiyah khianah, kadzib gitu ya. Hasad itu. Kalau jabbar, takabur, ujub, ananiyah itu memang sifat bawaan dari keutuhan zat. Manusia diciptakan dirinya sempurna, bahannya memang dari semua alam semesta. Katakan al-insan suratul haq, ya, zatuhu min zatillahi gitu kan. Maka punya sifat itu, sifat ulu, sifat tinggi gitu ya. Nah, kalau sifat iblis khida, kazib, hasad, hiqad, ya. Nah, selebihnya adalah sifat nafas. Nafas itu dibagi 2, ada syahwaniyah, ada ghadabiyah. Itu biasa seperti yang kita bicarakan. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk mendapatkan akhlak yang muktasabah. Setelah Allah katakan wa nafsi wa masawwaha, diri manusia itu sudah punya dasar sifat. Ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah ada baik dan buruknya di dalam diri itu. Tetapi qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha. Bagaimana membersihkan, ya, sifat-sifat yang dasar yang buruk ini. Ini membersihkannya adalah dengan memiliki akhlak muktasabah. Di situ kan ada aflaha man zakkaha. Ya, kalau yang awal Allah yang mengilhaminya sifat buruk, tapi kemudian di sini orang yang berusaha untuk aflaha man zakkaha, membersihkannya. Ya, yuzakkihim. Nah, maka perlu ada tautin mutaqaddim. Tautin ini ya pendidikan orang tua, tautin, genetik, tautin, ilmu, tautin, lingkungan keluarga, tautin. Ya. Terutama adalah tarbiyah ruhiyah, suhbah, qudwah. Itu juga tautin mutaqaddim. Wa illa kalau tidak ada tautin mutaqaddim, ta'iba muriduha, maka akan letih si pencari akhlak mulia itu. Maka itu sebabnya Rasulullah bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Gitu. Jadi jelas sekali di sini adalah akhlak yang muktasabah. Sebelumnya di kaidah berapa itu? Itu akhlak yang jibiliyah atau fitriyah. Itu sebab Nabi pernah bersabda, an-nasu ma'adin kama'adiniz zahabi wal fiddah, itu kan. Ya, manusia itu ya seperti bahan baku tuh jati dirinya, ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Ya, khiyaruhum jahiliyah fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Itu yang sudah kita jelaskan. Nah, yang kaidah sekarang ini adalah akhlak muktasabah. Nah, maka
perintah daripada Nabi, innamal ilmu bita'allum, innamal hilmu bitahallum, wa man yatlubul khaira yu'ti. Maka jalan untuk iktisab akhlak yang terpuji ini adalah mengenal akhlak-akhlak mulia itu. Maka Nabi itu sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ya, atau akhlaqu bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang disebut ittiba'ul kamil. Ya, dengan mengetahui akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Seperti sabar, hilm, karam, afau, safah, ya, dan lain sebagainya. Maka iktidak perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan mujahadah untuk mendapatkannya. Dan disinilah, pada konteks inilah orang itu yahtaj ila mujalasatil akhyar zawil akhlaqil karima wal warisil muhammadi, ya, yang disebut suhbah. Maka mereka mengatakan fasuhbatul akhyari lil qalbi dawaun tazidu fil qalbi nasyatan wa quwa. Ya, bersahabat dengan akhyar itu ada obat untuk hati yang menambah hati itu hidup dan kuat. Itu yang dikatakan oleh Nabi juga, al mar'u ala dini khalilih. Ala din yani ad-din anil khuluq. Ya. Nah, karena iktisab inilah yang dimaksud adalah qudwah, suhbah, dan yaktasib yani bil iktida. Ya, maka jika tidak, maka tidak ada jalan gitu. Kalau ilmu hanya satu titik akhlak muktasabah itu ilmu. Memang pertamanya ilmu. Ya, pertamanya adanya ma'rifat dalam arti ilmu, ma'rifatu al-akhlaqil karimah. Nabi itu akhlaknya apa saja. Maka perlu juga di sini membaca sejarah Nabi. Maka itu sebab di dalam tarekat tasawuf itu ada maulid itu. Ada pembacaan manaqib itu. Nah, sementara kita melihat orang baca manaqib itu hanya untuk tabarruk dengan sejarah, bukan untuk membentuk, mempengaruhi jiwa itu. Di situ kesalahannya. Taib kaidah 192. Qala radhiyallahu anhu iqrarul mar'i bi'aibih. Ya. Iqrarul mar'i bi'aibih wa bi ni'amillahi alaihi duna tatabbu'i dzalika bi tafasilihi yazidu bi jur'ati wa yamna'uhu min at-tahaqquqi bi haqiqatihi. Nah, ini seolah-olah ada tindakan untuk berusaha mendapatkan akhlak, ya, untuk berusaha mendapatkan akhlak yang mulia. Caranya yaitu dengan seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi, innamal hilmu bitahallum, yakni berusaha untuk mendapatkan, yaitu iktida, yaitu suhbah. Ya. Namun si muridnya ini juga mesti punya kesadaran tinggi bahwa di dalam dirinya ada sifat buruk. Kalau kayak orang sakit, ya kudu merasa sakit. Baru dia perlu dokter itu. Ya, orang sehat biar dokter itu di depan matanya, ya dia tidak melihat ada keperluan sama sekali. Ya, atau orang sakit dan tidak merasa sakit, ya, dan tidak tahu sakit dan tidak ingin sembuh, itu pun tidak berguna. Ya, orang sudah dipaksa pergi ke dokter, nggak mau. Ya, dikasih obat nggak dimakan. Nah, maka di sini kaidah ini iqrarul mar'i bi'aibih. Pengakuan seseorang dengan aibnya, uyubnya. Wa bini'amillahi alaihi. Dan nikmat Allah. Allah akan berikan qudwah. Allah berikan wahyu. Allah berikan akal. Allah berikan ruh. Ya, tetapi ikrarnya ini duna tatabbu'i dzalika bitafasilihi.
tanpa diikuti tatabu idzalik, diteliti betul, ditaftish gitu. Ya, dengan tafasil. Ya yazidu fi jur'ati, itu malah akan menambah apa kalau dia tidak ikrar tapi tidak tatabbu, itu akan menambah berani untuk melakukan yang aib. Ya. Bahkan sekaligus wa yamna'uhu minat tahakkuk, tercegah untuk mendapatkan hakikat sifat baik itu bihakikatih, dengan hakikatnya. Kenapa? Li adami haqiyatihi ma biyadi. Ya. Karena otoritas, ya, kehakan tahakkuk itu tidak di tangannya. Ya. Akhlak baik itu bukan kita ciptakan sendiri begitu. Saya mau berbaik, saya mau sabar, saya mau ridho, enggak bisa. Ya. Mesti ada di atas, kan sudah. Di atas itu sudah artinya mesti ada iktisab. Innamal ilmu bitta'allum. Ada iqtida gitu. Ada berusaha untuk mendapatkan proses. Maka disebut muriduha tuh. Nah, tatabu ini wa tatabbu dzalika tafsilan yaqdi birtisamihi bin nafs. Nah, tatabu ini artinya tafakkud, taftish, berusaha untuk mengamati betul tentang aib-aib itu, tentang akhlak-akhlak, sifat-sifat buruk itu kan. Ini yaqdi birtisamihi bin nafs akan menjadikan ada irtisam, ada penggambaran akhlak itu di dalam diri itu. Tahakkuk itu tadi. Di dalam diri secara keseluruhan. Oh, ternyata kita perlu sabar, perlu ridho, perlu syukur, perlu sidik, perlu ikhlas. Untuk melakukan rukun Islam saja itu. Perlu roja, perlu khauf, perlu haya, perlu... Ini kan sejumlah al-akhlaqul muktasabah. Kalau kita nggak ngaku bahwa kita itu tidak punya itu. Ya. Sebetulnya yang digunakan sabar dasar oleh orang, ya, itu bukan sabar iktisabiyah itu, tapi sabar ada maslahah pribadi. Pencuri sabar banget nungguin tuh. Orang mau bunuh juga sabar banget nungguin. Ya. Itu tidak dinamakan sabar itu, karena iya, kan makanya dikatakan bahwa sabar dasar itu emang air gitu. Katakan akhlak itu satu seperti air gitu. Nanti diolah jadi kopi, jadi teh, jadi gitu. Namanya berubah-ubah. Ini namanya iffah, ini namanya qanaah, ini namanya kalau itu yang baik gitu ya. Nah, maka hatta yu'athira mujabaha tuh. Sehingga kalau dia boleh tatabbu, boleh terus mengikuti, meneliti secara tafasil aibnya itu, sehingga memberikan gambaran ya di dalam dirinya secara jumlah, maka ini akan mempengaruhi mujibaha ya. Mujibaha ya, akan mempengaruhi kemestian nafsu itu. Bagaimana menghilangkannya, bagaimana mencapainya dan lain sebagainya. Ya, i'tirafan bin naqsi fil ula. Ya, sebagai sebuah pengakuan, ini mujibnya. Mengakui kekurangan ini pada yang pertama, dan kemudian syukran li ni'matin bisanya, maka dia akan dapat mensyukuri nikmat yang di kemudian gitu.
Karena jika tidak ada ikrar kepada aib dan nikmat, tidak ada upaya begitu orang untuk mencari aibnya, mengikrarnya, dan terus memahaminya secara detail, secara ya. Untuk apa? Untuk memudahkan dia membuangnya semaksimal mungkin. Ya, katakan dalam bahasa istilahnya mujahadatun nafas, untuk melakukan mujahadatun nafas. Ya, dan dia juga tidak hanya fokus kepada uyub dan kesalahan. Saya memang buruk, saya memang jelek. Ya. Tetapi dia terus berusaha untuk mentahakuk gitu, hakikat nikmat yang Allah berikan itu. Ya. Nah, kenapa? Karena yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Ya. Selama manusia itu memahami bahwa dialah yang paling tahu akan dirinya dari orang lain, maka dia wajib iqrar bi aibih wa iqrar bi ni'amillah. Ya, memang dalam hidup ini tahu-tahu ada yang muji kita ya, dengan pujian yang berlebihan. Gimana kita menyikapinya? Besoknya ada orang yang mencaci kita lebih daripada kadar ya, aslinya misalnya. Nah, dari situlah maka kita menyadari bahwa kita perlu taftish, perlu tatabbu, ya, perlu iqrar, perlu takhallus, ya, atau mujahadah kalau istilah dasarnya. Karena orang yang sudah mengenal dirinya, kadar dirinya, lam yaghtar bimadhihim wa zammihim. Ya. Ya, tidak tertipu. Sehingga coba ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah ke bumi, apa yang dia lakukan? Ikrar. Rabbana zalamna anfusana, ikrar itu. I'tiraf. Kemudian apa setelah itu dia ikrar kepada nikmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah, maka itu adalah iktiraf dan sekaligus ya, sekaligus syukur kepada nikmat Allah atau ikrar kepada nikmat Allah. Nah, maka dikaitannya dengan atas, ketika kita tahu bahwa akhlak itu ada muktasabah, untuk mendapatkannya maka kita mulai ya dengan ikrar untuk bersuhbah. Karena kalau tidak ikrar, suhbah pun tidak bisa. Karena manusia salah satu syarat untuk tazkiyah kan ikrar. Ya. Itu sebab apa nasihat-nasihat dalam tarbiyah itu? Jika seorang guru mengatakan kamu salah meskipun benar, salah tuh. Itu bukan bicara hukum syariat, tapi hukum tarbiyah. Maka kata orang fuqaha melihat ini tentara ini. Bukan. Tentara mah gaplok, ya. Habis gaplok malah dia menipu. Gitu. Arti menipu ya sekedar untuk menunjukkan dia atasan, lu bawahan gitu. Karena kaidahnya hasanatuna sayiatuhum. Ya. Bahkan ada gambarannya begini. Anak kecil itu betapapun dia memandang bahwa apa yang dia ingin itu udah bagus banget, kata kita makan. Bagus apa lo? Bagusnya cuman segelas doang gitu. Ya cuman seempang doang itu bareng-bareng gitu.
bukan selautan. Gitu. Apalagi kita ini kan sering mengukur tahu baik buruk itu kan pertama akal ya. Kedua pengetahuan ilmu. Padahal mereka itu menggunakan zauq itu jauh lebih luas ya, dari pandangan kita. Ya. Itu sebab kita sering menemukan begini. Seorang mursyid itu ketika mengatakan kepada kita, kamu begitu, kita kukuh dengan pandangan kita ini, dia tidak memaksakan. Ya, tidak atau katakan memutuskan hubungan atau dianggap itu merendahkan, tidak. Itu pun satu tarbiyah untuk melihat pandangan ya seorang guru yang dengan zauq itu luas, itu ente itu perlu banyak melewati ya, melepasi pengalaman panjang itu. Dan bagi seorang mursyid yang benar itu gembira. Berarti nanti akan mendapatkan paham yang betul. Kan yang penting nanti. Seorang murabi itu semua berbicara tentang kemudian gitu. Di akhirnya. Karena jika sudah ada intisab, ada nisbah kepada ahli wilayah, selama kita tidak putus, kita akan dapat suatu ketika nanti. Asal jangan putus saja. Karena kalau putus nisbahnya seperti kaidah yang sebelumnya kan. Ahli nisbah itu dihormati. Di akhirat itu keyakinan ya, mereka itu. Ya. Nah, zauq mereka itu punya pandangan luas. Itu sebab ikrar itu penting. Karena watatabu'u dzalik tafsilan yaqdi birtisamihi fin nafs jumlatan. Dia punya gambaran di dalam diri dia itu secara jumlah itu. Tentang uyub, tentang ni'am. Ini yang mempengaruhi mujibaha itu. Atau mujibaha atau mujabaha ini. Ya. I'tirafan bin naqsi al-ula itu. Ya. Nah, maka syarat tazkiyah adalah i'tiraf, iqrar. Makanya kan di dalam tarbiyah itu dikatakan kamu datang dengan bodoh dan buruk gitu. Jangan datang dengan alim dan soleh, nggak sembuh. Gitu. Karena itu semuanya adalah ghururun nafs, tipuan nafsu. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 193. Ini masih bicara tentang kaitannya nafsu dan mujahadah dan untuk mendapatkan akhlak yang baik ini. Faidatu tadqiq fi uyubin nafs. Apa faedahnya? Iqrar, tadqiq, tatabbu. Di dalam uyub nafsu itu wa ta'arrufiha. Ya. Dan mengetahuinya, mengenalnya, wa ta'arruf daqaiqil ahwal, coba. Mengetahuinya serincian ya, kehalusan ahwal. Faedahnya apa? Ma'rifatul mar'i bi nafsihi wa tawadhu'ihi li rabbih. Nah, dengan ikrar tadi, dengan mempelajari nafsu, bahwa di dalam diri ini ada nafsu. Ya, dan bagaimana jika kita mampu yaktasib kepada akhlak yang baik dan sudah menghadapi did nafsu yang buruk di dalam diri itu, maka kita akan mengenal diri kita. Ma'rifatul mar'i bi nafsihi. Ya, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Dan mengenal tawaduk dia kepada Tuhannya. Man 'arafa annahu ajiz. Ya. Siapa yang mengetahui dirinya lemah, ya, maka kemudian dia mengenal arafa rabbahu annahu qawiyyun wa azizun. Gitu. Wa ru'yatu qusurihi wa taqsirihi. Ya. Bukan hanya melihat bahwa dia mengenal dirinya, dan juga
dapat tawaduk kepada Tuhannya, bahkan dia melihat dia kusur. Ya, kusur itu terbatas. Ya, serba jangkauannya serba kecil, pendek. Ya, serba terbatas. Wa taksirihi, dan serba kurang, tidak sempurna. Ya. Wa illa falaisa fi quwwatil bashar at-tabarri min kulli aibin bi izalatihi. Jika tidak, maka bukan di dalam kekuatan bashar untuk melepaskan diri dari segala aib dengan cara menghilangkan yang nggak bisa. Hatta yang menghilangkan pun Allah pada hakikatnya tetap. Di dalam tasawuf ini, gimana sih menghilangkan yang buruk? Allah sudah alhamaha fujuraha. Sudah ada sifat dasar fujur ini. Menghilangkan dalam arti mengalahkan, menundukkan. Yaitu dengan sifat Allah ini, bukan dengan kita. Artinya begini, jika kita tidak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengambil akhlak muktasabah ini, lalu kita berusaha dengan segala kemampuan kita untuk mengalahkan dengan ilmu yang kita ketahui, dengan hidup yang panjang dan lama, serta asam garam jatuh bangun yang kita rasakan, tetap laisa fi quwwatil bashar at-tabarri min kulli aibin bi izalati. Tetap dengan Allah beri akhlak muktasabah, akhlak Muhammadiyah ini yang disebut madad Rabbani, pertolongan Tuhan, inayah sabiqah, pertolongan Tuhan yang ajali, nur Rabbani, asrar Rabbaniyah, apalah, tidak bisa. Ya, istilahnya nolkan dulu dirimu baru penuh, baru kosong. Kalau penuh nggak bisa diisi. Nah, ini dia mengambil hikam Imam Ibn Atta ini. Idlau annaka la tasilu ilallahi illa ba'da pana'i masawik wa mahwi da'awik la tasilu ilaihi abada. Kenapa? Karena jika kamu dikatakan ya bahwa kamu tidak sampai kepada Allah melainkan setelah hilang sifat burukmu dan padam, hapus pengakuanmu, ya, kalau belum pana la tasilu ilaihi abada. Ya. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da pana'i masawik wa mahwi da'awik. Ini sifat nafsu ini. Ya, masawi ini sifat nafsu. Fujur. Da'awik ini ru'yat nafs, ini juga sifat nafs. Lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada an yusila ilaihi, kecuali melainkan jika Allah ingin, ini sambungannya, sambungan hikamnya. Akan tetapi jika Allah ingin menyampaikanmu kepada Allah, ghata wasfaka biwasfi. Ini ghata wasfaka, kamu punya sifat dasar. Ya. Fujuraha wa taqwaha itu dasar. Sifat yang kita katakan baik bagi diri kita, yang sifat dasar itu tidak mampu untuk melaksanakan agama, itu tidak mampu. Ya. Maka jika kita ingin sampai kepada Allah, maka kita perlu kepada sifat Allah sebetulnya. Maka dikatakan ghata wasfaka biwasfi. Allah tutup sifatmu dengan sifat Allah. Wa na'taka bina'tih. Ya, sifat baik kamu dengan sifat baik Allah. Pawasalaka ilaihi, maka Allah akan menyampaikanmu kepadanya bima minhu ilaik, dari apa yang dari Allah untukmu. La bima minka ilaihi, bukan darimu untuk Allah. Jadi dari upaya kita itu, kalau orang suping udah nggak mengatakan tidak kayaknya nggak bisa, bukan gitu. Memang abadan, la yumkin abadan. Karena kalau orang dapat sampai kepada Allah dengan upaya dirinya, Tuhan dia jadinya nanti. Ya. Ya, sombong. Dan itu tidak mungkin. Nah, di dalam diri kita memang ada sifat baik, ada sifat buruk, ditambah ada akal. Lalu dimasukin nurul ilm tuh. Itu rasanya manusia sudah selesai, padahal ya, sifat
buruk pun akan makin besar, sifat baik pun akan mengaku diri itu makin kuat. Maka kita perlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa maksudnya? Lau annaka la tasil ilallah illa ba'da pana'i masawik. Apa pana masawik tadi? Uyub itu. Uyub nafsik. Di antaranya apa? Syahwatul wusulu ilaihi. Jadi seorang murid itu keinginan untuk usul pun nggak boleh. Itu syahwat, itu nafsu. Dia ingin meletakkan, inginnya Allah saja. Bahkan lebih tinggi lagi, terserah mau sampai mau enggak. Ini adalah perintah yang engkau saya lakukan. Sudah itu. Anta abduh bas. Orang kan ini saya makomnya apa ini? Saya kepengen sampai lah. Orang yang punya syahwat usul lan yasil. Itu ba'da pana'i masawik. Itu syahwatul usul. Apalagi dia pengen sampai lebih dulu daripada saudaranya, kawannya, itu makin buruk. Ya. Ya. Wa mahwi da'awik apa? Kan nafsu itu sering mengaku sesuatu yang sebetulnya bukan milik dia. Seperti mengaku kuat, mengaku izzah, mengaku kudrah, mengaku kaya, atau amal yang dia buat, yang dia lakukan, zikir sekian ribu. Ya. Itu disangkanya dia itu. Maka kita sering dengar orang bertasawuf di kita ini. Zikir banyak-banyak untuk menggapai makrifat. Lah. Ya. Dan tidak sedikit orang yang memimpin tarekat bicaranya seperti itu. Ada jahl. Ya. Bal murakkab jahlu. Ya. Dari tiga kaidah aja jelas tuh. Bagaimana untuk usul itu adalah akhlak muktasabah itu. Bil iqtida. Ya, ada orang, ini banyak di kita. Kakeknya wali, kemudian nggak ada penggantinya atau bagaimana, mungkin kakek yang keberapa, tiba-tiba dia dapat buku bahwa kakeknya dulu sering membaca zikir, baca Bismillah 2000 misalnya, Fatihah 2000 atau puasa Daud, maka dia amalin. Ini amalan kakek saya. Dah. Ya, agar dia sama seperti kakeknya wali. Abadan. Hadza waham. Ya. Artinya kita untuk mengalahkan diri kita itu tidak mampu, wong. Kita itu suratul haq, itu katakan. Mesti dengan menyempurnakannya, yaitu yaktasib bil akhlaqil karimah. Ya. Artinya salah satu dakwah ini juga bahwa dia dapat melakukan riyadhah, mujahadah untuk melawan nafsu, itu juga dakwah. Nggak boleh. Ya, itu sebab saya sering melihat sikap seorang murabbi itu. Ketika kita datang dengan lemah, saya kok lemah ya mak, lawan nafsu ini lemah sekali, jatuh sekali. Ya, nggak berdaya. Beliau sepertinya tidak menaruh belas kasihan kepada kita itu, gitu. Karena memang pikiran kita yang salah, bahwa kita yang dapat menghapuskannya, itu masalahnya. Masalah kitanya. Ya, terus selalu mereka menasihatinya. Terus kamu siapa dapat menghapuskan sifat-sifat itu? Wong, itu adalah min sifatu dzati wa dzatuka min dzati. Itu.
Nah, disitulah kunci ketawaduan seorang murid kepada guru itu. Karena kuncinya adalah tawarrus. Selanjutnya dia itu akan tawadu kepada seluruh makhluk Allah seperti kemarin al-barru la yu'dzi dzar. Itu baru bar. Makanya seorang jika tidak mempunyai dasar, argumen, alasan kenapa si murid itu begitu tawadu kepada gurunya, jika tidak punya iktibar ini memang tidak dapat dijelaskan. Ya, tidak dapat dijelaskan oleh mereka. Ya, mereka akan mengangkat muru al-insan, nama baik manusia dan nusus diniyah yang mengatakan begini-begini, itu tidak ada yang salah. Kalau diumpamakan dulu sahabat kepada Nabi, itu kan kepada Nabi. Ya, mereka tidak mengerti bahwa nubuah itu adalah piruhi Muhammad, bukan pijasa di Muhammad. Jasad Muhammad luka, dilempar, dibagal, dihina, dipandang buruk. Ya. Sidna Abu Bakar ketika Nabi Mi'raj, ya, separuh itu keluar dari Nabi itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, jika dia yang melakukan, saya percaya. Itu kan min tawadu'i Abi Bakar. Ya. Kenapa? Karena dia melihat di dalamnya itulah ada Muhammadiyah. Kalau orang Sufi menamakannya Muhammadiyah gitu. Ya. Nah, lam tasil ilahi abadan. Kenapa? Karena sifat jibiliyah, sifat nafsu dasar yang buruk itu tidak akan cerai dari kita, tidak akan cerai. Kenapa dikatakan ini lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da pana'i masawik. Itu uyub, termasuk syahwat usul. Wa mahwi da'awik. Nah, dakwah-dakwah itu ya, sudah zikir banyak, sudah punya guru, sudah punya mujahadah, sudah punya, itu juga harus dibuang. Ya. Itu sebab kata mereka, idza kunta amamal ulama fahfaz lisanak, katanya. Wa idza kunta amamal awliya fahfaz lisanak wa qalbak. Itu. Kenapa? Da'awik itu harus nol gitu. Nggak ada. Ya, justru doa aja mereka ini izharul iftiqar, izharul da'ib, izharul la syai', izharu. Ya. Bukan wah saya lagi bikin wali ini, lagi zikir banyak karena saya keturunan wali. Mungkin 2 kali mati juga enggak, lam tasil abada. Ya. Nah, kenapa dikatakan lam tasil ilahi abada itu? Karena tadi sifat-sifat jibiliyah itu la yanfasil, la yanfaq. Ya. An zatil abad, an zatil murid, dari diri kita itu tidak akan. Nah, karena usul itu minnatullahi alaik, minnatun minallahi alaik, karena usul itu dimaksudnya walakin idza arada an yusila lam tasil ilahi abada. Tetapi jika Allah ingin sampai kepadamu, terusannya itu ila hadrati rabbik ghata waspak biwasbih wa na'tak bina'ti, terusannya begitu. Artinya Allah tutup kamu dari dirimu tuh, hilang tuh pengakuan. Ghata waspak biwasbih. Allah tutup itu kamu dari apa? Dari dirimu. Sehingga tidak punya pengakuan. Ya. 5 menit lagi tuh. Nah, itulah yang dikatakan
dalam hadis Nabi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Itulah ghata wasfak bi wasfih wa na'tak bi na'tih. Ya. Maka sangat diperlukan ya untuk tadqiq itu kepada uyub diri kita itu dan ta'arruf. Ya, karena kalau tidak dia akan merasa bahwa ini saya yang melakukan, saya. Nah, kalau orang tidak masuk kepada tarbiyah sufiyah itu tidak punya itu informasi tentang daqaiqul ahwal wa uyubin nafs. Tidak tahu. Ya. Jangankan demikian, orang yang ada dalam tarekat juga manhaj yang sahih itu lewat. Itu sebab dia merasa bahwa orang sufi adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi malah jadi ujub, takabur ahli tariqah. Bukan malah tawadu. Semuanya taqalid. Allah. Nah, dengan kaidah ini maka kita dapat melihat bahwa diri kita tidak sempurna, diri kita kurang karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui hudud diri kita. Ya, batas kemampuan kita itu sehingga kita tidak dapat melampaui kadar kita, hudud kita. Kita tidak akan seperti wali padahal bukan. Kita tidak akan seperti zahid padahal bukan misalnya. Karena kita betul-betul mesti daqiq, tadqiq. Gitu. Dan yang ketiga artinya memahamkan kita bahwa semua itu min fadlillahi wa minnatin wa min fadlillahi wa minnatin minallahi lana. Dalam semua perkara termasuk wusuluna ilallah wa iqbaluna ilallah. Itu semua adalah Allah. Itu maksud kutipan Imam Zarruq kepada Hasan Ibn Athaillah Sakandari itu, idlau annaka la tasilu ila Allah illa ba'da fana'i masawik. Itulah tadqiq uyubin nafsi wa ta'arrufiha wa ta'arrufi daqaiqul ahwal. Ya, itu akan ma'rifatul mar'i bin nafsi. Ya, maka dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Wa qala radhiyallahu anhu. Ya, yang terakhir, tamyizul khawatir min muhimmati ahlil muraqabati falazimal ihtimamu biha liman lahu fi dzalika adna qadamin. Nah, ini kita membedakan, tamyiz ini membedakan khawatir, ya, lintasan. Di dalam tasawuf ada istilah khawatir, ada istilah waridat. Khawatir ini lebih umum daripada waridat. Ya, khawatir ada 4 seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Maka membedakan khawatir itu merupakan tugas ahli muraqabah. Secara umum ahli muraqabah itu salikin. Kalau arifin adalah ahli syuhud, ahli musyahadah. Ya. Dari awal sampai akhir maka mereka ahli muraqabah. Orang apabila sudah masuk tarekat, maka dia masuk kepada wilayah muraqabah. Kenapa? Karena dia ingin ibadah itu ru'yatullah. Ketika apa? Ketika dia belum ru'yatullah, maka dia harus menghadirkan bahwa Allah ru'yatuh. Ya. Maka dikatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Hadirkan Allah yarak.
Nah, upaya untuk menghadirkan Allah yarak ini muraqabah. Maka jika dia masuk kepada tarekat berarti masuk wilayah muraqabah. Di mana semua ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Maka itu sebab agar kita mendapatkan ru'yatullah, kita disuruh tawajuh kepada Allah dengan sidiq. Itu. Nah, ahli muraqabah ini diperintahkan untuk membedakan khawatir. Agar apa? Agar membuang, memalingkannya anil qulub. Linafis sawarib anil qulub. Sawarib itu pemalingan ya, pemalingannya. Agar kita dapat menjaga hati daripada yang buruk ya, dan menerimanya yang baik. Gitu. Kalau bisikan dari siapa ini? Gitu. Hati-hati, jangan terima. Makanya seorang murid jika ada kasyaf atau jika ada bisikan, jika ada mimpi, jika ada hatib, kalau dia memahami syariat, maka mizannya itu syariat. Oh, ini tidak boleh. Kalau jika tidak, maka guru. Tetapi dalam perkara ini sebetulnya itu hukum aja orang-orang sufi, artinya ulama meletakkan jika datang satu bisikan, satu khawatir, ya, dia mesti tahu itu hukum syariat itu, maqasid ya al-amah minal Qur'ani wal ahadits. Sudah barang tentu ini ulama kan? Gitu. Memang hukumnya ada di situ, cuman untuk melihat ya khawatir ini, kasyaf ini benar atau tidak cukup juga hanya mengetahui nusus syariah itu, tapi tidak mengetahui secara zauqiyah, tidak bisa. Karena untuk mengetahui khawatir ini bizauq, bukan dengan pengetahuan akal. Gitu. Falazimal ihtimamu biha, maka mesti memperhatikan khawatir. Liman lahu fi dzalika adna qadamin, bagi orang yang dalam urusan khawatir ini, artinya ahlul muraqabah ini adna qadamin. Ya. Artinya orang yang paling dekat ya kedudukannya dengan muraqabah ini. Wal khawatir arba'ah, ada 4. Rabbaniyun, dari Allah. Bila wasitah, kalau dari Allah tanpa ada wasitah. Yang kedua nafsaniyun, nafsu. Yang ketiga malakiyun, malaikat. Yang keempat syaitaniyun, syaitan. Wa kullun innama yajri bi qudratihi ta'ala wa iradatihi wa ilmihi. Nah, semuanya itu memang berjalan berlaku atas kudrat dan kehendak Allah memang gitu. Tetapi klasifikasinya gitu. Ini dari setan, ini dari nafsu, ini dari malaikat, ini dari Allah. Parabani la mutazahzihun wa la mutazalzilun. Kalau khawatir Rabbani itu tidak goncang dan tidak zilzal ya. Artinya tidak melenceng sana, melenceng sini, dia dugri lurus, hak. Mantap gitu. Sama dengan kan nafsani. Sama. Bisikan Allah jika sudah datang lintasan itu gak bisa bukan gak bisa ditolak. Tidak ada pikiran untuk menolak sudah. Seperti orang udah datang kepengen berdentum di hati itu satu keinginan, lemah semua perangkat diri itu untuk mengontrolnya dan menolaknya. Begitu deras kemauan itu menyeret dia. Nah, ini namanya nafsu atau Rabbani. Kemudian wa yajriyani bi mahbubin wa ghairihi. Ya, dan keduanya itu berjalan bi mahbubin. Ya. Dengan mahbub.
Wa ghairihi wa ghairu mahbub. Ya. Ada mahbub, ada ghairu mahbub. Disukai dan tidak disukai. Pamakana fi tauhidil khas Rabbani. Ya. Jika isinya adalah tauhid yang khusus, ya, pengenalan kepada Allah yang spesial, itu Rabbani. Seperti orang kafir itu masuk Islam itu, datang itu bisikan dari Allah. Dia sendiri nggak tahu kenapa gitu. Wa fi majari syahwati panafsani. Ya. Datang dok syahwat, haram ini. Ya. Haram. Maka itu nafsu. Wa ma wafaqa aslan syar'iyyan la tadkhuluhu rukhsatun wala hawan parabbani. Sesuatu yang sesuai dengan asal syariat dan tidak disertai gitu oleh satu kerukhsaan wala hawa, itu rabbani. Tiba-tiba datang keinginan sesuatu yang secara syarak memang yuwafiq, memang sesuai sekali dengan syariat. Seperti dia ingin merubah hidupnya dari kehidupan yang syahwaniyah maddiyah, dari kehidupan yang idaatul waqt, berubah kepada kehidupan yang khudu, yang bersih, ya. Dan kedatangannya membawa kemauan besar, ya. Tidak ada rukhsah lagi sudah, langsung azimah timbulnya, timbul kebulatan tekad, gitu. Itu namanya suara hak. Itu malaki, itu malaki. Ya. Adapun yang rukhsah hawa tidak sesuai dengan syariat itu nafsani. Wa yaqubur rabbani burudatun wan sirahun. Nah, rabbani itu diiringi nanti perasaan dirinya itu burudah, insirah, sejuk, lapang, nyaman, enak. Kalau nafsani yubus, wan qibad, kering, sempit, ya. Parabani kal fajr sadi', seperti apa namanya? Allahumma salli, fajar yang terbit muncul tuh. La yazdadu illa wuduhan, makin terang, makin terang, makin terang. Ya. Wan nafsani ka'amudin qa'im, kayak tiang keras. In lam yungqas baqiya ala hali. In lam yungqad apa yungqas tuh? Yunqas. In lam yangqus berarti baqiya ala hali. Kalau tidak dikurangi maka tetap seperti atas seperti keadaannya itu. Adapun malaki wa syaitani mumutaradidan, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kalau bisikan Allah dan nafsu ini nggak ada mundurnya, terus nyerang. Ya, nafsani ini perempuan, ya, nyerang terus itu nggak mundur-mundur tuh, sampai jatuh. Ya, maka melawannya juga harus harus dengan pukulan yang kuat. Ya. Cepat atau lambat orang itu akan jatuh jika tidak ada tautin mutaqaddim itu. Ya. Taib. Tapi kalau bisikan malaikat dan setan ini mutaradidan, datang pergi, aduh pengen baca Quran, datang hilang lagi, aduh pengen qiyamul lail, datang hilang lagi, aduh kepengen baca wirid, datang hilang lagi, aduh. Ya. Wala yatil malaki illa bi khair, yang dibawa malaikat itu baik. Wa syaitanu qad ya'ti bihi. Kalau setan terkadang baik, payuskil. Dibikin tipuan. Ya. Tujuannya nanti payuskil. Artinya terkadang khatir setan menyerinta baik itu sebagai makar untuk istidraj. Gitu. Kenapa? Ketika setan tidak ada jalan untuk membawa dia ke maksiat,
secara surahnya, secara rasamnya maksiat, secara zahirnya, maka dia datang dari jalan taat. Gitu. Datang jalan taat dengan menghiasi ya bitasannu wat tazayyun min wara'i hijabi taat. Dari belakang taat itulah dia bermain sehingga dia mencapai tujuannya. Ya. Terkadang seperti itu. Wa yufarriqu bainahuma, adapun perbedaannya bi annal malaki ta'duduhul adillatu wa yashabuhul insirah wa yaqwa bidzikir. Kalau malaki ini ditopang oleh dalil dan disertai dengan kelapangan dada dan tambah kuat jika dengan zikir. Dengan doa-doa, dengan wirid-wirid itu tambah kuat kemauan malaikat itu. Ya, wa atharuhu ka ghabashis subuh. Kesannya itu seperti kelebatan waktu subuh. Ya. Walahu baqaun ma, dan dia punya baqa tertentu, artinya punya daya tahan tertentu. Bi khilafi syaitan. Ya. Kalau malaikat masih punya daya tahan. Ya, kalau kita bantu dengan zikir, kalau kita bantu dengan mengingat, misalnya kita tiba-tiba ingin mengekalkan qiyamul lail sebagai suluk kita, sebagai wirid kita, sebagai tazkiyah kita. Kan itu datang dari malaikat, itu kan khawatir. Dan zikir dan qiyamul lail atau zikir itu kan ada dalilnya. Dan ada kelapangan, ya Allah, enaknya melakukan itu, ya. Nah, maka asalnya juga ke dalam hati basis subuh tadi itu. Nah, kalau kita tidak dapat melakukan, masih ada baqa umat, masih bertahanlah. Ya. Lain dengan syaitan, fa innahu yad'ufu bidzikir, lemah. Wa yu'ma anid dalil, tidak ada dalil ya keburukan. Wa ta'qubu hararah, diiringi dengan rasa panas. Ini bukan panas fisik, ya. Nafsu itu. Wa yashabuhu isti'alun wa ghubbarun wa diqun. Disertai dengan isti'al. Itu apa itu? Ghubbar. Di situ isti'al juga. Ya, diq, semuanya menunjukkan kesempitan, kekeruhan. Ya. Wa kazazah fil waqt. Dan ada seperti tekanan rasa sempit gitu di dalam pelaksanaan waktunya itu. Kazazang, tidak enak. Ada rasa tidak enak itu. Warubama tabi'uhu kasalun, disertai dengan rasa malas. Wa ya'ti min yasaril qalbi, datang dari kiri hati. Wal malakiyu dari yaminnya. Wan nafsaniyu min khalfih. Kalau nafsu dari belakang. Wa rabbani mujihun lahu. Rabbani datang dari sana, cahaya itu set. Kalau nafsu itu dari belakang menarik. Ini bukan posisi fisik, ya. Itu hanya merupakan arah rohani itu, ya. Tapi wal kullu rabbaniyun indal haqiqah, pada hakikatnya itu semua dari Allah. Walakin bi'tibari nisab, tetapi dari nisbatnya, karena ketika Allah melakukan, Allah khalaqaka wa ma laka wa nasaba ilaika. Allah menciptakanmu dan apa-apa yang untukmu, dia nisbatkan kepadamu. Ini punya malaikat, ini nafsu, ini syaitan, Allah yang menciptakan. Kalau kita kembalikan kepada sifat, manusia itu memang majma'ul bahr. Manusia ini adalah pertemuan lautan, lautan malaikat, lautan syaitan, lautan binatang, lautan tumbuh-tumbuhan, dan semua lautan. Ya. Nah, maka ada sifat-sifat dasar itu. Gitu. Cuman yang kita perlukan adalah nur Muhammadi, nur ilahi, madad rabbani, khatir rabbani itu. Ya. Pama'ara anha nusibalil asal. Kalau terlepas dari semua tadi yang bentuknya syaitani, taradud malaki, ya, dan juga nafsani, nusiba ilal asal, itu berarti dinisbatkan kepada asalnya Allah. Wa illa, kalau tidak, panisbatuhu
panisbatuhu mulahazatun lil hikmah. Penisbatannya nanti kita dapat perhatikan hikmahnya setan membisikkan itu apa dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita melihat bahwa khatir dengan warid itu berbeda. Khatir adalah semuanya khatir. Kalau warid itu yang datang dari Allah saja disebut warid oleh orang sufi. Ya. Nah maka dikatakan jika datang dari nafsu, kalau Imam Al-Junaidi menyebutnya al-hawajis. Itu kalau dari nafsu. Kalau dari syaitan, al-waswas. Kalau dari Allah adalah sautul haq. Kalau dari malaikat, ilham. Dari mana mengetahui malaikat ini ilhamnya? Itu bimuwafaqatil ilm. Ya, kita punya ilmu dulu, baca, dengar bahwa qiyamul lail itu bagus, tiba-tiba datang bisikan, "Lu pengen qiyamul lail, hada minal malak." Ya. Kalau iblis yang ngelihat sesuatu, berita, gambar, informasi yang buruk, timbul setan membisikkan. Gitu. Kalau Allah datangnya ke hati, itu dikatakan hak. Berupa khitab. Kalau orang sufi menyebutnya al-khatir itu khitabun asalnya dari Allah gitu. Cuman ya kalau seperti ini nisbatnya ke nafsu. Seperti ini nisbatnya ke malaikat dan nisbatnya ke setan. Ya, kalau warid itu adalah waridat alal qulub minat tajaliyatil qawiyah gitu. Wal khawatiril mahmudah, yang mahmud itu. Nah, namun di sini dikatakan summa tahqiqu hadzal amri innama yatimu bizauq. Ya, untuk memastikan perkara ini, ya, melihat hakikatnya yang mana? Ini apakah malaikat, ini apa nafsu? Innama yatimu bizauq. Harus punya zauq. Itu sebab ketika seorang murid datang ada keratak-keratak atau ada ilham atau ada apa, dalam hikam Imam Ibn Athaillah pun stop, ya. Hadhihi fitnatun, katanya. Itu adalah fitnah ujian. Yang kau cari ada di depanmu. Dan jangan berhenti di situ. Ya. Maka waqad qalu man aqala ma yadkhulu jawfah. Barang siapa yang mengetahui apa yang masuk kepada perutnya, arafa ma yahjisu fi nafsih, maka dia akan tahu apa yang membisik di dalam dirinya. Ya, itu bermula dari mujahadatun nafas. Karena zauq adalah detektor, ya, kalau yang saya sering menyebut itu detektor. Karena az-zauq huwa awwalul mawajid inda sufiyah. Ya, awal mawajid adalah rasa pertama, itu detektor yang di depan untuk menyaksikan ada hudur tidak Allah ini, ya, menyaksikan ini baik atau tidak baik dan lain sebagainya. Nah maka zauq itu adalah idrakun fil qalbi. Zauq itu capaian, ya, pengetahuan, ya, di hati itu untuk membedakan secara khusus tentang berbagai khawatir, berbagai rasa, berbagai, ya. Nafsu itu ada gurur, dengan zauq lewat. Maka mereka sering kita mendengar orang sufi jika ingin melakukan satu, ya, nanti dulu, dan dia zauq itulah yang dia dengar tuh. Nah, dia akan takabur, karena nafsunya kuat. Dia akan tidak mampu mengendalikan sesuatu, gitu. Ya, dan entahlah apa yang dia dengar tuh. Itulah apa namanya zauq. Nah maka orang sufi meyakini bahwa zauq la syara' walal aql. Untuk mengetahui sesuatu itu wasilatul ma'rifah, itu zauq. La syara' wala aql. Huwa zauqul wahid. Ya, wasilatul ma'rifah. Ya.
Lima'rifatillahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu wa ma warada minallahi ila qalbih. Apa yang datang ke hatinya itu mereka. Nah, kita di depan mereka itu, di depan zauq ini yang kita tidak, yang sering kita bertentangan dengan mereka. Kita bi'aql, bi'ilm, bidalil, sementara mereka bizauq. Itu yang sering mereka bertentangan. Nah, padahal khairiyah, syarriyah, husun, qubuh. Ya. Jika bizauq itu a'la minal aql wa syara'. Cara ngasahnya gimana? Ya, la adri. Man zaqa Arab, dalilnya itu. Man zaqa Arab. Artinya begini. Orang udah ngerasain, dialah yang tahu bagaimana gitu dah, udah. Maka dalilnya man zaqa Arab. Ya. Orang udah pernah poligami misalnya gagal, berantakan. Ya. Pas alil khabir gitu. Ya. Bagaimana sih anunya? Oh, yang satu nerangin begini. Hal zukta la. Ya. Man zaqa araf. Arti zauq itu lidah, kesempurnaan rohani. Ya. Maka dari keseluruhan, kalau boleh kita ambil kesimpulan, sifat manusia itu baik buruk ada yang bersifat dasar tuh. Tapi itu akan hanya untuk melindungi dirinya, kemaslahatan dirinya. Ya, dan itu sama manusia muslim dan kafir. Seorang mukmin jika tidak mempunyai waris Muhammadi sama dengan orang yang bukan Islam sebetulnya. Bedanya hanya dia punya dalil, punya ilmu, tetapi pada prakteknya ketika amalkan orang dengan jiwa. Sedangkan ya tetap ada nilai plusnya, ada tetap apa? Niat seorang muslim untuk melakukan niat yang umum kepada Allah itu ada pahalanya, itu saja itu. Dia muslim itu, dia umat Muhammad, ada rahmat Muhammadiyah itu, ada pahalanya. Tapi kalau di depan hakikat sama saja. Karena masih maslahat dirinya di dunia wal jah, maslahat golongannya, maslahat kepentingannya, maslahat. Ya. Itu sebab kita lihat sejarah orang sufi, dia betul-betul Hizbullah saja sudah, tidak ada hizbu kaza wa kaza, jamaah kaza wa kaza la. Ya. Dia yakni khadim, ya. Dia abad wa khalas. Nah, ketika ada sifat itu, maka orang mesti memiliki sifat akhlak yang muktasabah. Nah, prosesnya iktiraf, ikrar, suhbah. Ya. Sudah begitu kita akan dihadapi oleh khawatir. Dan itu perlu zauq. Itu udah warning tuh. Ya, karena orang dalam perjalanan tarekat tasawuf nanti akan ada bisikan setan. Ente udah wali nih. Itu tidak sedikit yang begitu. Rasanya ente, rasanya. Ya, itu sudah pasti. Apalagi kalau memang mindsetnya sudah begitu pemahamannya tasawuf. Tasawuf itu karamat. Ya. Itu musibah besar. Imam Sya'rani itu jika berbicara perkara ini, aduh, ya, beliau membantainya kuat betul kepada orang-orang sufi yang keluar daripada manhaj. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.